Di sebuah taman bunga yang asri dengan bebatuan dan aliran air kecil, Zhou Yuan duduk di paviliun batu, memejamkan mata. Dalam benaknya mengalir instruksi untuk metode penarikan ki tingkat tinggi yang diberikan oleh gurunya, Chang Yuan, pernapasan naga. Pada tahap pembukaan saluran, praktisi tidak bisa berlatih teknik kultivasi. Mereka hanya bisa menggunakan metode penarikan ki untuk menarik genesis ki alami dari alam dan perlahan menyerang 8 saluran meridian yang tersegel untuk membukanya. Karena itu, metode penarikan ki yang unggul, seperti pernapasan naga, yang dipilih Zhou Yuan, sangat krusial agar ia mendapatkan hasil yang lebih baik dengan usaha yang minimal. Nama pernapasan naga merujuk pada meniru napas naga, yang konon memiliki kekuatan besar. Untuk meniru napas naga, dibutuhkan keterampilan dan latihan ekstrim agar manusia dapat mencapai resonansi daging dan darah dan melepaskan auman naga untuk menyerap genesis ki. Bagian paling penting dari teknik ini adalah 98 bentuk naga yang bermain-main, serangkaian gerakan aneh yang menuntut pengencangan daging bagian dalam. Zhou Yuan segera mulai mempraktikkan bentuk pertama dari 98 gerakan itu. Setelah menyelesaikan satu siklus penuh, tubuhnya basah oleh keringat dan terasa panas, namun ia belum menyerap sedikit pun genesis ki. Sepertinya ada yang kurang, gumamnya. Setelah 3 siklus penuh yang tetap tanpa hasil, ia merasa seolah ia berlatih teknik palsu. Ia menyadari betapa sulitnya berlatih tanpa bimbingan guru. Saat hendak melanjutkan latihan, Zhou Yuan melihat Yao Yao di taman bunga. Matanya berbinar, dan ia segera menghampiri Yao Yao untuk meminta bimbingan. Yao Yao setuju dengan syarat ia diberi 5 botol jadei teh brew setiap hari. Zhou Yuan menawar dengan tegas, hanya menyanggupi 1 botol per hari karena khawatir minuman keras itu akan membahayakan tubuh Yao Yao. Melihat ketegasan Zhou Yuan, Yao Yao akhirnya mengalah dan melempar tuntun ke depan, menyuruh Zhou Yuan untuk melihat baik-baik. Zhou Yuan kebingungan, namun matanya langsung terbelalak saat melihat tuntun yang pendek dan gemuk berdiri dengan 2 kaki dan mulai menampilkan 98 bentuk naga yang bermain-main dengan lancar. Setelah menyelesaikan gerakan terakhir, tuntun membuka mulutnya, dan terdengar auman naga samar. Seketika, genesis ki melonjak dari sekeliling, berubah menjadi garis putih yang mengalir deras ke mulut tuntun. Setelah menelan genesis ki, tuntun menepuk perutnya dan menatap Zhou Yuan dengan jijik. Zhou Yuan tertegun, terkejut bahwa genesis bis seperti tuntun bisa mempelajari teknik manusia. "Apakah kamu mengerti?" tanya Yao Yao. Setelah merenung sejenak, Zhou Yuan akhirnya mendapatkan intinya, napas. Untuk menguasai bentuk naga yang bermain-main, seseorang perlu menjaga tempo pernapasannya dan membiarkan tubuh serta pernapasannya beresonansi. Ia menyimpulkan bahwa pernapasan naga meniru napas naga sungguhan, yang terentang dan tak terputus. Setiap aksi tuntun dimulai dengan menghirup dan diakhiri dengan mengembuskan napas. Hanya ketika keduanya sinkron, pernapasan naga akan terpicu. Yao Yao menatapnya dengan terkejut dan memuji, "Kemampuan pemahamanmu lumayan." Zhou Yuan segera memejamkan mata untuk mengingat irama napas tuntun. Ia kembali memulai aksi pertama dari 98 gerakan itu. Kali ini, seiring gerakan berlanjut, ia merasakan daging dan tulang di tubuhnya mulai bergetar. Napasnya naik dan menggerogoti tenggorokannya. Dengan gerakan terakhir, Zhou Yuan membuka mulutnya, dan auman naga samar muncul dari dalam tubuhnya. Dadanya mengempis, dan genesis ki di taman bunga segera tertarik ke arahnya, menjadi garis putih yang ditembakkan ke tubuhnya. Masuknya genesis ki ini menyebabkan kulitnya menjadi sangat panas. Genesis ki yang baru diserap, bersama dengan energi dari Nine Beast Soup dan Mysterious Rice Crystal yang ia konsumsi sebelumnya, melonjak menuju saluran meridian pertamanya. Gelombang genesis ki yang menyerang saluran meridian tersegel itu menimbulkan rasa sakit hebat, tetapi Zhou Yuan menahan diri, mengendalikan genesis ki untuk terus menyerang. Serangan ini berlangsung selama setengah dupa sebelum genesis ki habis. Meskipun wajahnya dipenuhi keringat,
mata Zhou Yuan bersinar karena terkejut. Teknik yang luar biasa, katanya. Genesis Qi yang ia kumpulkan bertahan hampir 10 kali lebih lama daripada metode penarikan Qi biasa. Dengan efektivitas ini, ia memperkirakan bisa membuka sepenuhnya saluran meridian pertamanya dalam waktu kurang dari sebulan. Tepat ketika Zhou Yuan berniat melanjutkan, Yao Yao menghentikannya. Ia menjelaskan bahwa menyerang saluran meridian akan merusaknya, sehingga kebanyakan orang hanya mencobanya sekali sehari dan menunggu pemulihan sebelum melanjutkan. Jika tidak, akan melukai saluran meridian. Namun, Zhou Yuan merasa saluran meridian pertamanya masih bisa menerimanya, dan ini membuat Yao Yao terkejut. Yao Yao menduga ini mungkin karena ia terlahir dengan saluran meridian yang terbuka secara alami, sehingga meskipun tersegel, salurannya mungkin lebih kuat dari pemula biasa. Kalau begitu coba lagi, kata Yao Yao. Aku ingin melihat tepatnya berapa kali kamu bisa menyerang saluran meridianmu. Di bawah pengawasan Yao Yao, Zhou Yuan segera mengulang 98 bentuk naga. Kali ini, gerakannya jauh lebih terlatih, dan koordinasi dengan napasnya terasa lebih alami. Ketika gerakan terakhir selesai, auman naga kembali terdengar dari tubuhnya, dan Genesis Qi dari lingkungan segera tersedot ke dalam tubuh Zhou Yuan. Panas menjalarinya, dan ia sekali lagi mengarahkan gelombang Genesis Qi untuk menyerang saluran meridian pertamanya. Proses ini berlangsung selama setengah dupa. Ia merasakan saluran yang tersegel itu sedikit lebih longgar dan tersenyum puas. Setelah istirahat singkat, ia melanjutkan latihan. Secara berturut-turut, 2 auman naga samar terdengar lagi. Ini berarti Zhou Yuan telah berhasil menyerang salurannya 4 kali dalam satu sesi, suatu prestasi yang mustahil bagi praktisi biasa. Yao Yao yang berdiri di sampingnya menunjukkan ekspresi terkejut melihat daya tahan saluran meridian Zhou Yuan. Zhou Yuan merasakan nyeri samar dari saluran meridiannya, menandakan ia telah mencapai batas. Namun, ia sangat gembira melihat kemajuannya. Aku tidak butuh sebulan. Dalam 10 hari, aku akan sepenuhnya membuka blokir saluran meridian pertamaku. Ia menyadari bahwa efisiensi tinggi ini didorong oleh 2 faktor, kekuatan teknik pernapasan naga dan ketangguhan saluran meridiannya yang dibuka kembali. Meskipun Su Yuwei pernah mencetak rekor 1 bulan, Zhou Yuan yakin ia akan jauh lebih kuat karena ini adalah pembukaan saluran yang kedua baginya. Yao Yao mengakui kondisinya yang langka, memang sangat jarang terlahir dengan saluran meridian yang terbuka secara alami, namun kemudian disegel. Mendengar cibiran tuntun, Zhou Yuan meraih sepotong daging kering Genesis Beast dan mulai mengunyah di depannya. Mata tuntun langsung terpaku pada daging itu, dan ia marah. Yao Yao memperingatkan Zhou Yuan sambil tersenyum, jika tuntun benar-benar marah, ia bahkan akan memakan manusia. Zhou Yuan yang terpaksa segera menyerahkan semua daging kering yang ia miliki. Tuntun melahapnya dengan puas, bahkan menepuk bahu Zhou Yuan seolah memberinya isyarat kerja bagus. Zhou Yuan lalu bertanya pada Yao Yao tentang tuntun, yang asal-usulnya misterius. Chang Yuan pernah berkata, jika tuntun sepenuhnya matang, praktis tidak ada di dunia ini yang tidak bisa dimakannya. Selanjutnya, Zhou Yuan beralih ke topik yang lebih serius. Kakak Yao Yao, Tuan mengatakan Anda terampil dalam Genesis Runes. Ia ingin belajar, karena runes adalah harapan terakhirnya jika ia gagal membuka saluran. Yao Yao dengan anggun duduk di bangku batu, membelai tuntun. Terlalu melelahkan untuk mengajar. Aku sedang tidak mood. Zhou Yuan menawarkan kesepakatan, aku akan membantumu mencari minuman keras yang jauh lebih enak daripada jadei teh brew. Yao Yao tersenyum indah, tetapi senyum itu lenyap ketika Zhou Yuan menambahkan, tapi kamu tetap hanya minum sebotol sehari. Zhou Yuan tetap teguh. Meskipun cemberut, Yao Yao akhirnya mengalah. Karena kamu sudah mempelajari Genesis Runes, kamu tentu tahu apa yang paling penting, kan? Roh, jawab Zhou Yuan. Yao Yao mengangguk dan melanjutkan, kalau begitu, apakah kamu tahu bagaimana perbedaan tingkat roh diklasifikasikan?
Yao Yao menjelaskan klasifikasi roh, ada 4 level untuk roh, tahap ilusi, tahap korporat, tahap transformasi, dan Godroamer. Ia menjelaskan bahwa roh yang kuat dibutuhkan untuk menggambar genesis rune tingkat tinggi, sementara roh Zhou Yuan saat ini bahkan belum mencapai tahap ilusi. Yao Yao menerangkan bahwa roh awalnya tidak berbentuk, dan tahap ilusi adalah tahap pertama ketika roh mulai memperoleh bentuk. Ada 2 cara untuk menguatkan roh. 1. Mengikuti peningkatan kekuatan kultivasi, lambat dan terbatas. 2. Mempraktikkan metode penempaan roh, langka dan hanya dimiliki faksi kuat. Metode visualisasi batu gerindra Dewa Kekacauan Purba yang diberikan kakek Hei kepadamu adalah metode penempaan roh kelas sangat tinggi, kata Yao Yao. Namun, ia memperingatkan bahwa mempraktikkannya membutuhkan keberanian besar untuk menaklukkan teror. Yao Yao menyarankan Zhou Yuan untuk segera memulai latihannya. Saat rohmu melangkah ke tahap ilusi, aku akan mengajarimu Genesis Runes tingkat 1. Zhou Yuan mengangguk, lalu segera duduk bersila dan menutup mata. Ia membiarkan pikirannya tenang, mencari tanda metode visualisasi yang diberikan Chang Yuan di dalam kegelapan. Saat rohnya berusaha meraih, sebuah cahaya berputar muncul, dan sebelum Zhou Yuan sempat ragu, rohnya tersedot masuk. Ia merasakan pusing sesaat, dan kegelapan digantikan oleh kekosongan tak berbentuk yang penuh kekacauan purba, seolah kembali ke masa sebelum penciptaan. Di dalam kehampaan ini, roh Zhou Yuan yang tak berbentuk merasakan ketidakberartian. Tiba-tiba, ia melihat bayangan kolosal, batu gerindra raksasa yang tak berujung, diselimuti bekas luka yang tampak seperti jejak darah dewa dan setan yang telah hancur. Batu gerindra itu berputar lambat, mampu menggiling apapun menjadi ketiadaan. Instruksi kultivasi memenuhi benak Zhou Yuan, visualisasikan batu gerindra dewa, dan rasakan ia menggiling, dengan roh sebagai jangkar. Zhou Yuan mengerti teror yang dimaksud Yao Yao. Berdiri di hadapan batu gerindra yang menghancurkan dunia ini sudah membutuhkan keberanian besar, apalagi melemparkan roh ke dalamnya untuk digiling. Jika aku mati, biarlah. Dengan rasionalitas yang tersisa, Zhou Yuan mengeratkan giginya dan menerbangkan rohnya ke batu gerindra dewa yang berputar. Boom! Seketika rohnya mendarat, teror dan rasa sakit meledak. Dalam beberapa tarikan napas, roh Zhou Yuan hancur menjadi ketiadaan di bawah gerusan batu gerindra. Rohnya terbentuk kembali dari riak tak terlihat. Zhou Yuan gemetar dan wajahnya pucat. Namun, ia menyadari bahwa proses kehancuran dan rekonstruksi yang ekstrim ini telah membuat rohnya sedikit lebih tajam. Ini adalah metode penempaan roh yang gila. Ia menyadari bahwa metode ini menuntut dirinya melemparkan rohnya secara berulang-ulang ke batu gerindra untuk dihancurkan. Kehancuran dan rekonstruksi yang tak berujung akan memicu metamorfosis. Untuk menyelesaikan satu transformasi penuh, roh harus bertahan melalui 9 rotasi penuh batu gerindra. Zhou Yuan menekan rasa takutnya dan melemparkan rohnya ke batu gerindra dewa lagi dan lagi. Dalam kekacauan purba, rohnya dihancurkan dan direformasi. Setiap kali direformasi, roh yang tadinya tak berbentuk perlahan berubah. Setelah penghancuran dan pemurnian yang ke-88 kali, Zhou Yuan akhirnya berhenti. Ia merasakan kelelahan dan rasa sakit yang luar biasa, ia telah mencapai batasnya untuk hari itu. Namun, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Rohnya yang tak berbentuk kini telah berubah menjadi warna ilusi. Zhou Yuan membuka matanya. Wajahnya pucat, tetapi matanya dipenuhi kegembiraan. Aku sudah mencapai tahap ilusi. Yao Yao terkejut. Begitu cepat. Berapa kali kamu menahan batu gerindra dewa? 88 kali, jawab Zhou Yuan. Mata Yao Yao menyipit. Orang biasa hanya mampu bertahan selusin kali pada percobaan pertama. Ia memuji, seperti yang diduga dari seseorang yang pernah memiliki takdir naga suci. Rohmu tampaknya tidak menderita kerusakan apapun. Yao Yao berjanji, saat kamu pulih, aku akan mengajarimu Genesis Rune tingkat 1.
Ia lalu menyarankan Zhou Yuan untuk memberi makan sikat surgawi Yuan yang tergantung di pinggangnya, senjata genesis yang membutuhkan roh genesis bis untuk memulihkan spiritualitasnya dan menyalakan rune pertamanya. Zhou Yuan sangat menantikan transformasi sikat surgawi Yuan menjadi senjata genesis setelah ia menyalakan rune pertamanya.